disebutkan bahwa hadis inilah kemudian sebab turunnya ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabili. Di akhir ayat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abdullah bin Zubair Al-Humaidi di dalam musnadnya. Kemudian tafsiran tentang al-ghina atau nyanyian ini dari sahabat dan tabi'in itu ada, dan wahum a'lamun nas bil Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa tafsiran tentang lahul hadis sebagai ghina ini ketika kemudian muncul daripada golongan para sahabat dan tabi'in, dan kita mengetahui bahwa mereka itu adalah orang yang paling tahu tentang tafsiran Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri. Qala Abu Suhba sa'altu Abdullah bin Mas'udin an hadhil ayah. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini, yaitu tentang ayat lahul hadis tadi itu. Kata Ibnu Mas'ud dia adalah nyanyian dan mendengarkan kepadanya. Nah, ini riwayatnya Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dan juga dalam Ibnu Abi Dunya dalam Dhammul Malahi. Kemudian ما الذي يدخل في الموسيقى النغم أو الألفاظ المركبة أو كلاهما, yang termasuk di yang musik ataupun sesuatu yang diharamkan tadi yang masuk kategori lahwun itu dalam kitab ini, nagomnya, apa itu nagom? Nadanya itu kah? Atau kalimat-kalimat yang tersusun dalam nyanyian itu, atau dua-duanya? Yang mana yang ada nggak didefinisikan dalam buku itu? Untuk kemudian spesifikasi ke dalam musiknya Ustazah, tidak ada Ustazah. Tapi ada di sini dia menjelaskan tentang saud. Imam Ibnu Qayyim tentang ketika menjelaskan atau menganalisa tentang ayat wastafziz man istata'ta minhu bisautika, ada pembahasan tentang as-saud di sini. Jadi bahwa kemudian dijelaskan di dalamnya itu termasuk diantaranya adalah as-saudnya tadi dengan lafaznya Ustazah. Baik, berarti ayat pertama yang telah dikategorikan para ulama sebagai dasar-dasar dalam menyikapi musik ini surah Luqman ayat 6. Oke, saya. Kemudian istafziz tadi itu surah apa itu? Al-Isra ya? Iya saya. Al-Isra ayat berapa? 64 saya. Teman-teman, ada satu lagi saja. Biar kita fokuskan ke ayat itu sehingga nanti kita main ke kita menelusuri tafsir. Silakan yang kedua Al-Isra tadi ayat. Tadi Al-Isra ayat 64 saja. Al-Isra ayat 64. Ya, istafziz itu ya? Iya saja. Baik, yang ketiga? Yang ketiga ada ini dari riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika menafsirkan ayat afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Katanya innas samuda, kata-kata samidun, as-samud katanya huwal ghina. Yuqalu samada fulanun idza ghanna. Ini diriwayatkan oleh Tabari dan juga Al-Bazzar dalam Majma' Az-Zawaid dan juga Al-Haythami. Kata kuncinya ada kata-kata lahun, saya. ada kata-kata sautun, sautun iya saja. Ada juga kata-kata samud. Ya. Samud itu ayat surah apa dan ayat berapa? An-Najm ayat 59 ke 61 saja. An-Najm 59 sampai 61. Teman-teman yang lain ngikuti kan? Coba sebentar sambil saya say hello dulu ya. Iya saja. Yang sudah muncul ini Irfan, entah mana? Pengantin baru, entah mana? Ya, ngambil tafsirnya sudah. Keramas ya. Baru keramas ya Ustaz Irsyad ya. Astagfirullah. Balas kalam dah lah. Balas kalam. Baik. Bisa ngikuti ya. Al-Akh Muhsin, entah mana?
أيوة أستاذة. Ayo, taib. Kaman, coba kasih apa dulu? Kasih kode dulu, kasih password yang datang, yang udah ada. Hmm? Nggak ada lagi yang lain? Ustadz Ahmad Ilham Maulana, Ustazah. Iya, mana beliau? Kita kan pengen dengar suaranya. Ustadz Ilham. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma ke saya, ke semua. Gitu. Assalamualaikum ya jamaah. Gitu ngomongnya. Taib. Lagi? Siapa lagi yang muncul ini? Irfan, ada? Hadir Ustazah, lagi makan Ustazah. Balik ini Ustazah, kerja. Iya ya. Nggak tahu dia, kita juga lagi puasanya ini. Sampai selesai kuliah ya. Baik, next. Siapa lagi nih? Anwar. Ada Anwar? Nggak ada. Oma-oma. Belum ada yang menongol. Oma Ustazah Nisa. Ana Ustazah Nisa. Oke, baik. Sudah? Berarti udah ada berapa orang ya? Biar nanti ada dialog ya kan, ada nikos. Kan di situ sebenarnya asiknya perkuliahan itu ya kan. Masing-masing sudah ngisi diri, nanti saling memberi. Jadi kan memperluas namanya pengembangan. Baik, berarti kita udah menemukan 3 kata kunci tadi ya. Lahun, sautun, sebenarnya bukan sautunnya, istibzazus sautnya. Istidlal saut. Serta apa? Samidun. Baik, sekarang udah dapat ayatnya. Kalau hadis yang sahih dapat berapa di buku itu? Tadi udah Anda sebutkan ada 2 saja. Yang sahih ya? 3 saja. Iya. Pertama hadis Tirmidzi dari hadis Ummu Aisyah. Ya. Baru tadi yang pertama ada riwayat Tirmidzi dari hadis Abi Umamah saja. Baik, tapi soal mendefinisikan yang mana yang disebut musik itu enggak ada di situ ya? Oke saja. Ada di di sini disebutkan tentang terus saja dari riwayatnya Syafi'i fi kitab Adabil Qudat innal ghina lahun, ini tentang hukumnya saja. Untuk ini belum ada memang saya. Untuk definisi yang disebut itu belum ada saya. Ada yang membaca kitab Fiqhul Ghina wal Musiqa yang ditulis Syekh Yusuf Al-Qardawi? Belum saja, tapi ada beberapa kesimpulan yang pernah Anda dengar bahwa yang dia mengatakan al-ghina huwal kalam gitu ya. Bahwa halaluhu halal wa haramuhu haram gitu. Aywa, betul. Sebenarnya kita cari aja pun di Google, munculnya bukunya langsung. Tadi pagi saya ada bukunya, tapi capek nyarinya langsung di internet, rupanya muncul juga nih satu buku ya kan. Kalau tadi pagi juga saya mendengarkan fatwa Syekh bin Baz, siapa lagi? Ada beberapa syekh tadi yang saya dengarkan ya. Oh, begini rupanya haulal musiqa. Kalau enggak fokus awak ya kan. Untuk kategori lahun, apakah semata-mata dalam buku itu lahun itu haram? Ada nggak lahun yang dibolehkan? Bentar saja. Untuk secara terperincinya belum ada saja.
Sebenarnya ada lahun yang dibolehkan. Hadis Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda Allahu fi thalathin, itu dibolehkan. Apa itu? Tak dibuka farasaka, tak dibuka farasaka saat melatih kuda untuk berperang. Wa ramyuka biqausika, latihan memanah. Berarti kan tadi latihan berkuda, latihan memanah. Wa mula'abatuka li ahlika, bercengkerama dengan istri, itu juga masuk lahun yang dibolehkan. Jadi kalau tadi kata kuncinya lahun, tentu harus kita persempit bahwa lahun yang di situ ma yata'allaq bisaut wan nagham, kan gitu kan? Lahun itu tidak melulu terkait dengan penyia-nyiaan waktu. Ternyata ada yang dari segi kategorinya dia seperti penyia-nyiaan lahun, tapi ternyata mubah, dibolehkan, bahkan menghasilkan pahala. Apa itu? Bermesraan dengan istri itu masuk lahun yang dibolehkan. Oke, baik. Sekarang yang sudah mempersiapkan dengan tafsir, coba. Siapa? Surya Ustazah. Tafsir apa itu? Jalalain. Tafsir Jalalain. Bisa Ustazah? Boleh. Sebentar, kita apa dulu? Irsyad, tafsir apa? Al-Wajiz. Ini Syah. Siapa itu yang Thailandi? Iya. Ayu kitabim minat tafasir sa'adat tabihin. Tafsir terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran apa tafsir? Tidak ada, Ustazah. Tidak ada, wih. Jauh-jauh dari Thailand, beli satu lah tafsir ya, biar ada yang dibawa pulang. Ya, ada di Medan. Sekarang saya di Surabaya. Oh gitu. Hebat Iya, ya, hebat ya. Nggak kemana-mana sih di Surabaya. Oke, baik. Ya, Ustazah. Lagi nih, ya. Yang selain itu, jadi tadi Jalalain ada, Al-Wajiz ada, Muhsin. Ada tafsir Ibnu Katsir, Ustaz. Tafsir Ibnu Katsir. Siapa? Hadi, mana Hadi? Belum masuk. Oke, baik. Oke, kita mulai dari tafsir Jalalain. Silahkan. Surah Luqman ayat 6-nya. Ayat 19 apa 6 Ustazah? 6 kalau Luqman. Surya ayat 19. Ayat 19. Oh, boleh. Coba silakan. Ustazah, sebenarnya kan tidak ada ayat suci Al-Quran atau hadis yang langsung mengharamkan musik gitu ya kan Ustazah, yang didukung hadis-hadis ini. Ini ada Luqman ayat 19 diantaranya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar. Kita luruskan dulu pernyataan tadi. Itulah yang sekarang beredar di masyarakat. Mana ayat yang mengharamkan? Saya mau ayat, saya nggak mau hadis. Iya. Itu kan bibit-bibit ingkarus sunnah itu ya. Iya. Betul-betul tak memahami mauqifus sunnah minal Quran itu kan. Kalau orang yang sudah belajar, nggak ada orang cerita belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, nggak ada ceritanya. Nggak akan ada seseorang menjadi faqih kalau tidak ahli hadis. Nggak akan ada kasus-kasus kehidupan ini yang bisa ditetapkan hukumnya kalau tidak ahli hadis. Coba dulu saya tanya. Kira-kira siapa yang lebih ahli hadis? Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i.
Bukan Imam Bukhari? Bukan. Bukan. Justru karena sudah lautan hadislah dalam dalam pikiran Imam Syafi'i, maka itu mengkristal sampai dia betul-betul melihat konstruksi bangunan Islam itu, mana yang senada, mana yang selaras, mana yang bertentangan, sampai kok ada bisa dibuatnya kaidah, bisa membuat teori dia, baru sampai bisa istinbat hukum, gitu ya. Jangan kita kira Imam Bukhari lebih ahli hadis, enggak. Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab lainnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, nggak ada di Quran, nggak ada kan ayat Quran yang mengharamkan langsung. Ini nggak usah kita ladeni, karena payah. Satu di lembah, satu di atas gunung, kan nggak nyambung itu kan. Nah, maka karena nggak cuma kasus musik itu ya, banyak kasus kehidupan yang tak langsung ada kalimatnya. Dari sinilah kita paham bahwa ayat Quran itu bersifat universal. Ibarat dasar hukum ini payungnya lah dia. Satu ayat bisa menjadi payung hukum untuk banyak kasus. Jadi perkara musik itu kan bukan sesuatu yang sifatnya di zatnya itu yang haram, tapi di penyia-nyiaan waktu dan pelalaian hati dari Allah. Maka kayak tadi disampaikan Yusuf Qaradawi itu halaluhu halal, haramuhu haram. Kalau di bunyi-bunyiannya itulah, di nagomnya itu, di nadanya itu yang menjadi masalah. Lihatlah solawatan kita nagom-nagomkan, ya kan? Artinya kita harus bisa memahamkan orang. Tidak boleh ada pertanyaan kalau tak ada ayatnya di Quran maka tak ada. Nggak bisa begitu ya. Kan selama ini orang membuat begitu itu kan soal rokok, ya kan? Termasuk soal musik. Baik, lanjut Surya. Baik Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi mashika waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi tafsir Jalalain, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, maksudnya ambillah sikap pertengahan dalam berjalan, yaitu antara pelan-pelan dan berjalan cepat, kamu harus tenang dan anggun. Dan lunakkanlah, maksudnya rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara yang paling jelek itu ialah suara keledai, yaitu pada permulaannya adalah ringkikan, kemudian disusul oleh lengkingan-lengkingan yang sangat tidak enak didengar, Ustaz. Yang mana lah kata kuncinya? Kata kuncinya suara, Ustaz. Suara. Sedangkan sautul mar'ah, mujarrad sautul mar'ah, murni suara perempuan itu tidak aurat loh. Yang menjadi aurat adalah ketika suaranya dibengkok-bengkokkan, dikemayu-kemayukan, dibentuk-bentuk lah suaranya. Di situ letaknya. Jadi harus adanya gantungan suara ini kemana? Baru dia jadi masalah. Waghdud min sautik, itu menjadi kata kunci di situ ya. Nah, ada nggak dalam penjelasan tafsir Jalalain itu bahwa itu kaitannya dengan musik? Bahwa di situ maksudnya mengangkat suara ataupun melenggok-lenggokkannya ataupun kayak pengelolaan suara lainnya? Ya, tentu saja ada, Ustazah. Kalau misalnya dalam musik kan ada intronya, kemudian ada nanti nadanya nanti ada yang naik dan tinggi. Di sini kan sesuai dengan tafsir ini permulaannya adalah ringkikan, kemudian disusul oleh lengkingan-lengkingan.
Artinya kan dalam musik itu, dalam lagu itu kan dia ada intro permulaannya, nanti baru ada refnya gitu. Ini ada di tafsir Jalalain tertulis kalimatnya, artinya biar kan kita ambil dari para ahli ya kan? Ada ya? Ada Ustazah. Baik. Berarti sudah bertambah ayat-ayat yang terkait dengan musik ayat 19. Sekarang apa? Tafsir apa itu? Ibnu Katsir. Ini kan ahadis dia, tafsir bil ma'sur. Coba silakan. Ada orangnya? Kalau nggak tafsir Al-Wajiz dulu. Coba Irsyad. Ya Ustazah. Surah mana Ustazah? Ayat 19 tadi. Enggak, boleh ayat 6 dulu. Sekaligus tengok ayat 19. Ya Ayat 6-nya dulu. Masih surah Luqman. Al-Wasid. Ya Zuhaili. Lahwa berarti Ustazah. Yang ayat 6 aja dulu. Yang lahwal hadis ya. Iya, kita menginventarisir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Menurut penjelasan Muqatil, turun berkenaan dengan Nadhr bin Harith. Ia pergi ke Persia dan membeli kitab-kitab ajam. Ia menyampaikan isi kitab-kitab tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Nadhr berkata, Muhammad menyampaikan kisah Ad dan Samud kepada kalian. Aku akan menyampaikan kisah Rustum, Iskandar, dan kisah para Kisra. Orang-orang Quraisy mendengarkan penuturannya dan tidak mendengarkan Al-Quran. Maknanya, sebahagian orang ada yang mengganti kebaikan dengan keburukan, mengganti Al-Quran dengan kisah-kisah dusta dan kosong, menggunakan percakapan sia-sia seperti lagu, kekejian, dan lainnya yang dikaitkan dengan kekafiran dengan tujuan mengalihkan orang untuk mendengarkan Al-Quran dan menyesatkan dari agama yang benar, agama Islam tanpa ilmu yang benar, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka cemooh. Berarti ini ceritanya jangan gara-gara lagu kita tak mau mendengarkan Al-Quran, itu kira-kira kayak gitu. Jangan gara-gara lagu kau tak mau mendengar ayat-ayat Quran gitu. Iya, karena ini kan tadi bilangnya ini asbabun nuzulnya cerita, ada orang yang bawa cerita itu gitu katanya. Maknanya sebagian orang ada yang mengganti kebaikan dengan keburukan. Digantinya cerita-cerita Al-Quran itu dengan kisah-kisah yang dusta gitu, dengan kisah-kisah yang bohong. Baru menggunakan percakapan sia-sia seperti lagu gitu. Dan kekejian lainnya yang dikaitkan dengan kekafiran dan tujuannya untuk mengalihkan orang supaya tidak mendengarkan Al-Quran gitu. Ini kalau ini gitu. Jadi kata kuncinya di situ apa? Kata kuncinya jangan gara-gara lagu kita enggak di ayatnya kata kuncinya lahwal hadis. Lahwal hadis. Baik. Berarti di tafsir Al-Wajiz lahwal hadis itu dipahami dengan kalimat apa ini? Kullu ma yalhu bihin nas, segala yang melalaikan manusia. Iya kan? Baik itu lagu ataupun al-malahi. Berarti time zone masuk lain ini. Time zone masuk itu malahi. Pokoknya segala tempat bermain.
Iya kan? Ya. Wal qasas. Kisah-kisah dusta. Kisah-kisah pun termasuk. Berarti buku-buku yang beredar, berarti kan jadi di sini kita pahami bahwa tidak harus kosakata yang kita gunakan itu yang harus ada di Quran. Baru kita katakan ada ayatnya di Quran gitu. Oke, paham ya? Kata lahwun aja lihat luas sekali. Lagu, bunyian, tempat-tempat hiburan, dan bahkan kisah-kisah. Di mana bertujuan untuk memalingkan manusia dari agama Allah. Jadi, saya kira kafe sekarang termasuk, ya kan? Apalagi bahkan mall, banyak yang nggak ingat sholat, nggak ingat makan kalau di mall, ya kan? Orang-orang Ya memang mau tak mau dengan kondisi yang sekarang mall itu harus kita hindarkan. Kalau tak terpaksa kali karena kita datang tamu, misalnya permintaan tamunya karena dari kampung ke mall, perasaan dia nggak nyampe, dia ke Medan, kalau nggak dibawa ke mall, sudah ada bab lain, iya kan? Kalau refreshing lah namanya ke mall, masuklah itu Malahi. Jangan-jangan kolam renang. Ya, kalau ternyata di kolam renang semua anak jadi nggak ingat sholat. Pokoknya teman-teman bermain lah. Tapi kalau time zone itu dari sisi manapun itu memang yalhunnas lah itu ya. Atau yulhinnasa. Baik. Itu tadi ayatnya ya. Itu ayat 6 itu. Nah, kalau Ibnu Katsir tadi belum ada ya. Tafsir lain yang sudah ada, siapa ini? Ustazah, izin Ibnu Katsir boleh saja. Oh boleh, silakan. Saya ada juga bukunya saya. Jadi di sini Ustazah, pendapat di Ibnu Katsir kan dia mengambil pendapat-pendapat para ulama ini Ustazah. Ini salah satu pendapat yang mengomentari lah firman Allah ini, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa minan nasi may yashtaril lahwal hadis. Ini dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Dia berkata, demi Allah, yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian-nyanyian. Kemudian ada juga berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtaril lahwal hadis. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Ia berkata, demi Allah, mungkin yang dimaksud adalah ia tidak mau menafkahkan hartanya, namun kesukaannya terhadap kesesatan menyebabkan ia lebih memilih ucapan yang batil atas ucapan yang hak dan lebih memilih sesuatu yang mudarat daripada sesuatu yang bermanfaat. Kemudian pendapat dari Jarir At-Tabari ini mengungkapkan yashtari lahwil hadis ini mengungkapkan bahwa maksud dari lafaz ini adalah setiap ucapan yang menyimpang dari ayat-ayat Allah dan tidak mengikuti jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Oke, baik. Kalau kita kembali ke awal mula kenapa isu yang ini yang kita angkat, ada kelompok di negara kita ini yang mengecam kaum muslim yang tak mau mendengar musik. Begitu kan kemarin kalian bilang ya? Iya, begitu kemarin kasusnya kan? Bukan? Ya Kalau saya Ustazah. tak salah ingat, ada orang yang tak mau mendengar musik ya kan? Sehingga diklaim lah itu kelompok yang katakanlah intoleran bahasa mereka ataupun radikal kata mereka dan lain sebagainya ya. Jadi dia isu-isu kontemporer mau dipandang dari juga sekaligus isu-isu yang keindonesiaan. Sekarang mau kita letakkan jawaban atau sikap terhadapnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan maunya kita gitu. Karena kalau kita siapa kali kita rupanya kita nggak ukurannya kan. Oke, baik. Nanti coba kapan lapang waktu kalian coba buka ketik bahasa Arab itu fatwa
tapi berbahasa Arab ya. Fatawa Daril Ifta Al-Masriyah misalnya, atau Fatawa Majma'ul Buhus Al-Islamiyah misalnya, ataupun Fatawa Al-Ulama Saudiyin misalnya tentang membaca Al-Quran di masjid bi mukabbir saut, atau bunyi-bunyian apapun. Nanti kalian akan temukan bahwa mengganggu orang lain dengan Al-Quran, membuat polusi suara dengan Al-Quran, kayak di masjid-masjid kita ya kan, 2 jam bahkan sebelum azan sudah mulai ngaji-ngaji. Itu bahasa para ulama polusi suara. Nah, itu saja. Kalau bahasa mereka saya tak maulah bilang haram. Kalau bahasa mereka haram gitu, artinya itu terlarang gitu loh. Kita tidak akan mendengar suara apa-apapun dari mikrofon masjid kecuali azan. Nah, bayangkan dengan Al-Quran saja para ulama yang benar-benar dari awal ke ujung ke pangkal lagi Quran itu sudah mereka pahami, kuasai seluk-beluknya, memfatwakan tidak boleh mengganggu atau membuat polusi suara dengan Al-Quran. Konon lagi dengan nyanyian yang katakanlah mengingatkan kepada Allah lah dulu. Konon lagi dengan nyanyian yang mengajak pada perzinahan, mengajak pada kelalaian, bahkan mengajak pada maksiat-maksiat lainnya. Jadi singkatnya, apa hukum musik yang pasti orang-orang soleh meninggalkannya? Yang pasti orang-orang soleh, para muttaqun meninggalkannya. Karena sulitnya menemukan ketakwaan, ingatan kepada Allah di waktu yang sama. Musik-musik Peter Pan, Ayu Ting Ting, atau apalah yang lain-lainnya itu nggak bisa. Masa pula sambil cari alamat ingat Allah gitu ya kan, nggak ada itu. Maka para ulama walaupun itu kawasan yang khilafiyah, tapi cenderung sebenarnya rata-rata berkesimpulan itu haram atau yumil ila at-tahrim, cenderung atau yamil cenderung untuk mengharamkannya karena bertentangan dengan sifat ketakwaan. Nah, tadi yang dibacakan di tafsir Ibnu Katsir pun cenderung ke sana. Nah, tapi saya baca di tafsir Al-Muntakhab, inilah namanya Muntakhab, tapi ternyata isinya tak muntakhab. Tahu arti muntakhab kan? Muntakhab itu artinya pilihan. Laik muntakhab berarti pemain bola pilihan. Sedikit pun tak ada dikaitkannya antara makna lahu wal hadis dengan apa bentuk konkretnya di zaman sekarang. Padahal ini tafsir muasir, tafsir modern dia. Oke. Nah, jadi kalau saya pribadi dengan beberapa ayat Quran yang saya pahami, cenderung menghindarkan musik yang tidak mengingatkan kepada Allah. Lebih seperti Sukardawi lah kalau saya pribadi. Tapi kalau pula Anda punya istinbat hukum lainnya, tentu tidak bisa dihalangi, tapi tentu masing-masing kita akan mempertanggungjawabkannya. Karena memang kalau yang saya rasakan, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Bagaimana mungkin Allah mau ngasih kita ilmu tapi tiap hari nyanyian kita, nyanyian cinta yang tak ditujukan kepada pasangan yang halal. Hari-hari kita dengan
Biasanya kalau udah ada musik maka bawaan badan kan mau goyang kan gitu. Uh, jadi satu persatu tangga kelalaian itu kita lalui kalau kita hidup dengan musik gitu. Tapi begitu pun bisakah kita haramkan nadanya itu? Tentu tidak. Tapi bolehkah kita berlebihan dalam menggunakan nagom? Ternyata azan saja kalau dirasa-rasa sudah mau nyanyinya orangnya, nggak lagi manggil sholat, itu tidak boleh. Itu azan loh ya. Karena prinsipnya adalah manggil orang. Jadi kalau manggil orang, ayo, kan nggak begitu ya kan? Tegas, lurus. Iya, maka bisa kita bedakan azan seseorang itu sudah melebihi batas memanggil atau sudah ingin pamer suara, pamer kepandaian. Sudah tidak boleh itu. Nah, untuk konteks azan aja tak boleh melenggok-lenggokkan suara dalam arti sampai orang ini azan atau apa ya, atau paduan suara kan gitulah jadinya kan. Oke, baik. Udah ada beberapa tafsir ya. Kalau tafsir Muntakhab ini saya bacakan. Wa minan nasi may yashtari batilal hadits wa yaqussuhu 'alan nas liyasuddahum 'anil islami wal Qur'an jahlan minhu bima 'alaihi min itsm. Ada kelompok manusia yang hobinya membeli ucapan-ucapan yang batil dan mendanainya agar sampai ke seluruh manusia. Termasuklah kayaknya iklan-iklan di YouTube itu ya. Mau buka syekh nyawa, mau mendengar penjelasan ayat ini yang muncul entah apa. Itu kayaknya. Akhirnya lupa mahasiswa yang mau buka fatwa syekh ini. Lalai dia dengan yang muncul di iklan-iklan itu. Liyasuddahum 'anil Islam wal Qur'an. Yang memang dia bertujuan untuk memalingkan orang dari Islam dan dari Al-Quran. Jahlan minhu. Hal itu didasari pada kebodohan, ketidaktahuan bima alaihi min ithmin, ketidaktahuan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Kalau di masyarakat itu yang sering begini. Kalau malam tahun baru Masehi, datanglah PS setempat ngutip dana untuk bikin keyboard, ya kan? Entah bikin ya lah keyboard lah terutamanya. Berjuta pun mau dia ngasih uangnya. Sebentar ya, suami nelpon. Kalian lanjut tafsir yang lain ya. Jadi kesimpulannya gimana? Rasulullah memperbolehkan musik didandangkan hanya pada 2 momen saja, yaitu pada hari pernikahan dan hari raya. Dalam kitab Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa saat Aisyah binti Abu Bakar menikahkan seorang wanita dengan laki-laki Ansor, Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, tidak adakah kalian mempunyai hiburan atau nyanyian? Sesungguhnya orang-orang Ansar menyukai hiburan nyanyian." Terus dalam hadis lainnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sana. Ketika itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada 2 wanita penyanyi dari kaum Ansar yang sedang bernyanyi dengan syair-syair kaum Ansar di hari Bu'ats. Maka Abu Bakar berkata, mengapa ada seruling setan? Mengapa ada seruling setan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan mereka, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan inilah hari raya kita. Jadi berdasarkan ini ya,
Diperbolehkan masih ya. Musik didanakan hanya pada 2 hari saja. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ditujukan pada siapa? Ada beberapa yang hari ini maju. Kita mau ke pesta, kan? Jadi suami kita ini nggak mau ikut karena ada musiknya gitu ya kan. Tahu kok nanti hafalannya berkurang apa gitu. Jadi gimana lah itu jadinya? Kita nggak ke pesta undangan, mau ke pesta pun dia nggak mau. Jadi kayak mana tuh, Sir? Musik itu sebenarnya diperbolehkan kan dengan syarat tertentu. Jadi pendapat yang mengharamkan musik sekali lagi bersumber dari ijtihad ulama, bukan langsung haram dari Al-Qur'an dan hadis. Sebab karena ngeri kali, Sir, musiknya, Sir, kayak musik diskotik gitu, Sir. Kalau musiknya diskotik ajab, ya itu tidak boleh ya kan Ustazah. Ustazah, ada pertanyaan dari Umi Dena, Ustazah. Iya, ahlan wa sahlan. Silakan Umi Dena ditanyakan. Jadi kan Ustazah, kita kan mau pergi undangan. Jadi kan nanti kan suami kita ini nggak mau pergi karena musiknya tuh lah Ustazah bilang nanti hafalan Quran kita hilang, nggak enak aja habis pulang bilangnya. Karena musiknya tuh kayak musik-musik diskotik gitu kebanyakan Ustazah. Kayak mana tuh Ustazah? Iya, betul itu. Nggak usah Kalau datang. menghadiri undangan wajib ya kan Umi Dena? Iya, sedangkan kan undangan wajib, apalagi sesaudara kan Ustaz. Musiknya musik ajab-ajab. Oke. Gimana itu Ustazah? Pertama, kita pilih-pilihlah undangan yang harus kita hadiri. Karena bermainlah dengan konteks kekinian, harus main kaidah usuliyah. Kullu syai' idza daqal amru tas'a wa idza tas'a daqa. Ini kan undangan sudah terlalu luas ini. Kalau dalam syariatnya itu kan hanya walimatul urus yang ada. Ternyata sekarang luka sikit dia mau syukuran dia ya kan. Akikah mana ada walimahnya kan. Tapi diwalimahkan orang dan lain sebagainya. Dan dengan musik memang luar biasa sekarang penggunaan musik ini. Maka memang orang-orang yang harus udah berada pada ilmu-ilmu kewahyuan ini harus ngambil sikap dengan tegas. Kalau saya pribadi memang saya pilih-pilih undangan. Kalau undangan karena sekantornya, bukan karena kenal lawak, ataupun karena sepengajian, bukan karena kenal kali dan lain sebagainya, artinya nggak pala akan merusak satu hubungan kalau awak tak datang, maka ya nggak datang gitu. Tapi ketika mendatangi ada musik, maka kita lakukan aja yang sepantasnya. Apa itu? Serahkan apa yang menjadi tradisi, salamkan. Bahkan kalau sekarang cenderung kami tak makan sama Ustadz kalau ketika musiknya ajab-ajab. Nah, itu. Jadi bagi suami atau istri yang memang tak mau, ya temani dia sampai di perjalanan. Siapa yang merupakan kenalan atau saudara dari situ. Cuman pula kalau akan rusaklah hubungan persaudaraan yang kandung-kandung gara-gara itu, tetaplah datang tapi cepat pulang. Pandai-pandailah cari alasan. Gitu. Oke. Seringkali gitu kan Ustazah, jadinya kita berantem jadi Ustazah. Janganlah mau berantem. Orang suaminya mau yang benar kok malah berantem. Bingung ya. Kalau istri, apalagi saudaranya dari pihak kita, itu harus lebih pandai kita memahamkan. Kita aja yang pergi, nggak usah bawa suami, agar menutupi. Katakanlah, ada kan masyarakat kita ini masih banyak yang memperagama budaya, ya kan gitu. Kita kan istri ini gampang. Segala sesuatu itu baru jadi pahala kalau suami kita ridho. Kalau nggak ridho dia kita pikir ya sudah. Karena ridho nas ghayatun la tudrok itu kan. Kita fokus aja dengan apa kata suami.
Kalau nanti kita bisa pastikan akan rusaklah hubungan karena begitu dekat keluarga, kasih opsi, Bang, aku aja yang pergi ya, abang nggak usah. Gitu. Ya gitulah jadi Ustazah. Jadi kalau misalnya jumpa di Iya. jalan, wah, Umi Dena nggak datang kan, bilang, ih kok ngerti-ngerti lah suamiku ya, kayak gitulah jawabnya Ustazah. Ya, jangan pula lah diumbar alasan suami. Nanti macam-macam pula pandangan mereka ke suami. Pandai-pandailah mengkomunikasikan. Karena yang dibuat suami itu adalah menyikapi maksiat ya. Itu bagus. Menyikapi maksiat dengan meminimalisir diri dari hal itu. Emang udah saatnya. Jangan pernah mau menghadiri undangan kecuali walimatul urus. Biar masyarakat ini paham. Kan begini loh. Kalau para ilmuwannya yang melakukan, kita ini kan udah jadi standar masyarakat. Maka kalau ada doktor hukum Islam tapi mengundang pesta sunatan anaknya, kan kacau. Di mana kedokterannya itu? Dan ini banyak terjadi. Mohon maaf dosen-dosen kita doktor hukum Islam, tiba-tiba datang undangan dia khitan anak. Di manalah kira-kira dia dapat dasar dari yang dia lakukan itu? Iya kan? Mengundang akikah anak. Orang pun kesulitan loh menyikapinya. Mau nggak datang takut tersinggung. Tapi kalau datang jelas-jelas tak ada dasar. Awallah tokohnya. Awallah orang terpelajarnya. Nah, jadi memang harus para ilmuwan ini harus berani karena kita akan digugu orang, ditiru orang. Ustadz itu pun bikin. Saya pernah dulu masih sering di Ramadan Fair di ruang konsultasinya itu. Pas giliran saya datang keluarga suami istri dan anaknya dengan khususnya bahwa mereka mualaf dan sekarang mereka mengkafil seorang anak yang sudah tidak ada ayah ibunya tapi Kristen. Alhamdulillah Ustazah, udah kami pestakan sunatnya katanya, khitanannya. Padahal dari penampilan nampak orang susah. Selanjutnya dia ceritakan, walaupun saya harus berhutang-hutang untuk bisa memestakan khitanannya. Kan betul-betul tak tahu dia yang mana yang ajaran agama di sini. Bayangkan dia harus mengorbankan muruahnya demi sesuatu yang tak diperintahkan Allah. Itulah kita sekarang. Jadi orang, saya memang alhamdulillah keluarga saya udah bisa itu paham karena udah keseringan. Karena saya tegas mengatakan kalau begini, kalaupun aku datang, aku nggak mau terlibat di sana. Paling ku pilih bagian di dapur kerja. Kalau nggak tahan, pulang. Kenapa? Paling tidak di hadapan Allah kita udah punya jawaban bahwa kita hadir bukan karena menikmati maksiat itu. Gitu. Jadi jangan mau bertengkar ya, rugilah. Diajak ke surga kok malah nolak, ya kan? Baik. Tapi memang betul, harus kita persempit ini kawasan pesta ini. Maka Ustadz Hadi, Ustadz Irfan, Ustadz Surya yang sudah mengambil jalur S2 cuma satu pestanya. Apa itu walimatul urus? Ya, nggak ada wajib mengundang orang ribuan. Undang yang kenal saja, karena targetnya pun mengiklamkannya kan biar tidak terjadi fitnah. Dan undang yang memungkinkan hadir saja. Jadi Ustazah, guru-guru kita, saya dulu alhamdulillah mau nikah, saya kelilingi guru-guru, dosen-dosen, mengasih tahu. Tidak mengundang ke pesta. Ya ke Paluta sana, saya pun nggak bisa nyerpis. Mohon doa, mohon dimudahkan.
Semoga Allah mudahkan pernikahan kami. Jadi alhamdulillah guru-guru kita merasa tersanjung, merasa dihargai, gitu kan. Kita datang memberitahu bahwa kita akan menikah di tanggal segini. Saya datang bukan untuk undangan karena saya juga tahu jadi serba salah. Kan nggak boleh menjadikan orang lain fiharaj kan. Saya dulu masih ingat saya Pak Amro ini, Pak Katimin, semua dosen-dosen S2 itu saya kelilingi. Pamit lah namanya sungkem. Oke, baik. Yang lain, coba yang belum ini Hadi. Silakan. Tafsir apa? Karena saya sudah melihat dan membaca dari tafsir At-Tabari dan Qurtubi Ustazah. Tabari dan Qurtubi bagus. At-Tabari Qurtubi Al-Qurtubi yang dikenal tafsir Al-Ahkamnya yang corak fikih, maka saya lebih condong membaca ke Qurtubinya Ustazah. Begitu pula dengan At-Tabari saya komparasikan Ustazah. Memang ada kemiripan, tapi di Qurtubi lebih banyak hadis-hadis yang panjang dipaparkan. Itu Qurtubi tadi. Oh gitu. Jadi izin Ustazah. Ayat mana yang dibaca? Apa Ustazah? Surah dan ayat mana yang sudah dibaca dan dipahami? Jadi Ustazah, saya mencoba untuk mengkombinasikan dengan yang kita kenal di dalam ilmu Al-Quran dan tafsir ini dengan istilah munasabatul ayah. Jadi bagaimana mengkombinasikan, mensinkronkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya pada berbeda surah ataupun sama satu surah dan berbeda ayat. Jadi saya mendapatkan di surah lainnya. Sebelumnya Ustazah, saya minta izin, mohon maaf sekali kepada para sahabat, para asatir wal ustadzat. Bukan maksud mengajari, ini hanya berdiskusi, hanya saling berbagi bersama. Dengan kebodohan saya ini dan kefakiran ilmu saya ini, saya mencoba untuk menjelaskan Ustazah. Jadi ya, yang pertama, nggak usah minta izin. Udah kita buka forumnya. Udah aman itu, tenang aja. segar Ustazah. Nggak apa-apa, namanya justru sharing-sharing begini. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surah Luqman ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Di dalam satu qiraat dibaca wa yattakhidhuha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia, waw di sini waw istinafiyah atau waw ibtidaiyah. Min di sini litab'id yang bermakna sebagian, dan di antara sebahagian manusia may yashtari lahwal hadith, ada orang, kata man di sini min li apa tadi? Wa minan nasi man yashtari. Min wa min litab'id, dan di antara sebahagian. Wa minan nasi may di sini kalau kita lihat di kaidah nahwu, ini suatu lafaz mufrad tetapi maknanya jamak. Makanya itu dihubungkan yashtari fil mudhari, ini bermakna mufrad secara lafaz. Secara lafaz mufrad ya. May yashtari berarti kalau kita artikan secara mufrad, ada satu orang yang membeli, berarti satu orang. Wa minan nasi, tapi man secara makna ini maknanya jamak. Maka nanti di ujungnya ulaika, mereka itu, mereka, lahum, bagi mereka adzabun muhin. Jadi kata man mufrad secara lafaz dan jamak secara makna. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Lahwa di sini maf'ul bih dari yashtari. Yashtari fil mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke man. Lahwa maf'ul bih, lahwal hadithi mudhaf ilaih. Liyudilla an sabilillah, lam للتعليل. ليضل في المضارع منصوب بلا بالتعليل. عن سبيل الله جر مجرور. سبيل الله مضاف إليه بغير علم sama jar majrur. Wa yattakhidhaha bisa dibaca wa yattakhidhuha. Kalau dia dibaca wa yattakhidhaha, ini kembali kepada liyudilla. Tetapi kalau dibaca wa yattakhidhuha, ini kembali kepada yashtari, dibaca rafa. Kemudian
kalau secara mushafnya kita lihat wa yattakhidhaha mansub, karena berarti kembali kepada liyudhillah. Jadi wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzab muhin. Jadi dan di antara manusia ada orang yang membeli. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan yashtari di sini istihbabuhu, yang menyukainya. Terus wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan makna lahwal hadits ini bisa al-ghina, bisa al-mughanni penyanyinya, bisa al-mughanniyah, bisa asyirku, bahkan al-kufru bisa. Kemudian dijelaskan juga lahwal hadits bermakna batil hadits, percakapan, pembicaraan yang sia-sia, yang batil, yang tidak berfaedah. Kemudian lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bermakna liyasudda an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sehingga musik yang diharamkan, musik yang melalaikan itu yang terlarang dalam Islam. Kalau dia illatnya ini lahwa alatul malahi, segala yang melalaikan. Ataupun bisa musiknya, bisa suaranya, bisa alatnya, bisa penyanyi dan sebagainya, segala unsurnya, syairnya dan sebagainya. Kemudian ilat yang kedua, labzun jami', musik yang dimaksud itu berarti labzun jami', lafaznya, suaranya, penyanyinya, iya, begitu di situ ya. Segala unsurnya. Kemudian dia kalau dia ilatnya lahwa, ada al-lahwu, kemudian yalghun, membuat lalai, membuat apa, lalai, tenggelam, hanyut. Kemudian liyudhilla liyasudda, untuk menyesatkan dari jalan Allah sehingga tidak mau salat, tidak teringat lagi pada Allah, pada zikrullah, pada qiraatul Quran dan sebagainya. Maka itulah musik ataupun dan segala unsur-unsurnya yang diharamkan. Kemudian kalau kita mencoba memunasabahkan surah Luqman ayat 6 ini pada surah lainnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala malah memuji para penyair-penyair yang beriman. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Kemudian Allah memuji para penyair yang beriman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun yanqalibun. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat bajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapatkan kemenangan setelah terzolimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zolim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Sehingga kalau kita melihat kepada kaidah fiqhiyah dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Segala hukum itu bisa berputar, al-hukmu yadur ma'a illatihi, bersama illatnya, ada atau tiadanya. Jadi Ustazah, bukan musik ini ataupun segala unsur-unsurnya yang haram secara zatnya, tetapi secara illatnya Ustazah. Begitu Ustazah. Menurut saya yang fakir ilmu ini Ustazah, bukan maksud mengajari, saya mohon maaf. Jadi ilatnya apa? Kalau dia lahwa dan liyasudda Ustazah. Oke, berarti bisa kita simpulkan paling tidak dari tafsir yang dibaca Al-Akh tadi, kata kunci yang dibuat Al-Quran itu justru bersifat universal, lahwunnya. Jadi semakin terbantahkan ucapan orang, mana kalimat musik yang kalimat musik disebut haram di Quran, semakin terbantahkan dia. Jadi di ilatnya itu semakin membuat kalimat itu bermakna universal. Dia tidak parsial. Oke, baik, bagus. Yang tafsir nampaknya lebih dominan ke Luqman ayat 6 ini ya, menjadi dasar bagaimana Allah membimbing kita, menetapkan peraturan kepada kita bagaimana menyikapi sebuah ucapan, sebuah cerita, sebuah nagom, ya kan? Asalkanlah di sana ada illat, ada target-target
lahun di sana membuat kita lalai, memang haram. Kalau begitu, mendatangi tempat pun yang menimbulkan di sana ada lahun, memang tak dilakukan orang-orang soleh. Maka sekarang kita sangat kewalahan, memang sangat sempit dunia ini bagi kita. Pergilah kita misalnya mau membaca, biar fokus. Kalau di rumah kan sering tak fokus, mungkin banyak ini apa segala macam. Pergilah kita ke kuliner, percut misalnya begitu kan. Membaca di sana, bawa buku, bawa tafsir, bahkan bawa laptop. Apa yang terjadi? Mulai dari mereka bangun sampai tidur, keyboard mereka lah yang ada di sana. Maka memang sudah nggak pantas kita ke sana. Pengen pun kita istilahnya sekedar mengganti suasana dari rumah agar tidak jenuh. Karena memang aktivitasnya kan membaca, menelaah, menganalisis kan gitu. Tentu sangat membutuhkan sifatnya peralihan tempat yang nyaman, yang kalau kita lapar tersedia. Tak ada, sulit mencari tempat yang tak ada keyboardnya. Yang pasti, asalkanlah ada musik di sana, konsentrasi tak bisa, hafalan hilang. Dari sudut mana lagi mau kita katakan bahwa musik itu tidak lahun, ya kan? Baik. Oke. Coba dulu yang belum kedengaran suaranya siapa ini? Pak Firdaus, Ustazah. Firdaus, mana orangnya? Kayaknya tampak kala dulu wajahnya, biar kenal saya semua. Nah itu Pak Firdaus. Yang mana? Yang nampak jidatnya aja? Iya Ustazah. Muhammad Firdaus. Kenalan sama Jabah aja. Pede-pede kan aja lah sikit. Iya. Nggak apa-apa itu. Ya, silakan Allah Firdaus. Tentang apa nih Ustazah? Kitab tafsir apa yang sudah disiapkan? Saya sini memegang tafsir Al-Wajiz Ustazah. Al-Wajiz. Yang ditulis siapa? Oh, Bazuhaili. Oh, udah tadi Irsyad ya? Iya. Oke, yang lain? Coba tafsir yang lain yang udah dipersiapkan? Belum ada tafsir yang lain Ustazah. Masa? Ini ada 7 lainnya ini. Siapa Umi? Umi jangan cuma nanya, ngasih juga. Take and give. Ayo, apa yang udah dipersiapkan? Nampaknya di mobilnya dia itu. Nggak pernah di rumah Ustazah. Oh gitu. Traveler dia berarti ya? Nggak pernah di rumah dia Ustazah. Kitab tafsir apa yang udah disiapkan? Kenapa Ustazah? Kitab tafsir apa yang udah disiapkan? Tafsir apa namanya tuh? Ibnu Katsir. Iya, ada di tangan? Enggak ada Ustazah, lagi di mobil. Oh, oke lah. Yang lain? Fakidus syai' la yu'ti. Yang lain silakan coba yang menggunakan tafsir yang lain. Saya ingin ngajak kalian baca tafsir Sya'rawi. Karena tafsir Sya'rawi itu membumi dan melangit. Kalau ada yang punya kitab tafsirnya itu luar biasa. Karena dengan kemampuan bahasa yang pas-pasan aja kadang kita bisa menikmati. Konon lagi kalau punya kemampuan bahasa yang luar biasa. Di tafsir Sya'rawi itu apa namanya ya? Ada yang punya Maktabah Syamilah? Di Maktabah Syamilah kan semuanya ada ya kan? Coba dengarkan biar
Saya bacakan ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa tabi'i. Itulah memang tafsir Sa'rawi ini panjang dan meluas dan melebar dia. Jadi kalau mau memperkaya wawasan ya memang tafsir Sa'rawi lah dibaca. Banyak kali, kecapean kali lah kita ini. Cuman nggak ada lagi yang lain yang menyiapkan ya. Kalau muntakhab singkat kali saya tengok. Al-Wajiz sudah. Coba kita baca dulu ayat yang lain. Tadi surah apa yang belum? Al-Isra ya. Buka Al-Isra. Ayat wastabziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Ini memang kerjaan setannya ini. Coba udah dibuka surah Al-Isra ayat berapa itu? 64 ya. Coba yang siapa tadi? Firdaus, baca dulu tafsir Al-Wajiznya. Yang surah Al-Isra ayat 64. Silakan. Terus Ustazah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 64 Ustazah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Terjemahannya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dulu tafsirnya. Baca dulu tafsirnya. Wastakhaffa bi sautika wa igra'ika wa bil amri. Hah? Fil amr itu istabziz berarti wastakhif. Ya, wastakhif bi sautik ya. Wastakhiffa. Asalnya istakhif. Wastakhiffa bi sautika wa igra'ika wa wasatika man istata'ta min dzurriyyati Adam da'iyan lahum ilal ma'asi wasih alaihim bisyiddati musta'inan bijunubika alaihim. Ya, terus sini wasih alaihim bisyiddah musta'inan bijunudikal al-fursan wal masyah ar-rajilin al-fursan wal musyat ar-rajilin. Terus wasyarikhum fil amwali bi infaqiha fil haram wal aulad wal aulad bitahsilihim bizani bizina wa tasji'uhum ala wa'dil banat wa'iduhum bi alla ba'thun wala jaza' wa ghairi zalik min al-wu'ud al-batila wal amani al-kadhiba كشفاعة الأصنام
wa ma ya'iduhum syaitan illa wa'dan batilan khadi'an. Oke. Maksudnya bahasa Indonesianya atau penjelasannya. Ya, silakan penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala ya membiarkan iblis menghasut siapa saja di antara keturunan Adam. Mempersilahkan. Ya. Mempersilahkan. Sesuai kesanggupan dan kemampuannya dengan bujukan dan tipu daya dan bala tentara yang berjalan kaki yang berperang dengan melanggar ketentuan Allah, termasuk bala tentara iblis. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberi ya, istilahnya gimana ya, memberi izin lah kepada iblis untuk menipu daya manusia untuk menyesatkan manusia. Di sini di dalam tafsir ini ya mengarah kepada maksiat lah, mengarahkan manusia atau anak Adam kepada maksiat. Maka daripada itu hati-hati ya terhadap bujuk ataupun bujukan-bujukan dan tipu daya setan ini. Kemudian karena mereka akan menganjurkan atau mengarahkan manusia kepada untuk bersyirikat kepada iblis itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit orang-orang ya itu berkolaborasi di dalam menyumbangkan hartanya ya untuk sesuatu yang haram. Bahkan ya kalau diistilahkan patungan, rela habis-habis duit untuk patungan untuk keyboard misalnya ya, untuk musik-musik, untuk konser. Bahkan wal aulad itu bitahsilihim bizina, na'udzubillah kan. Bahkan anak-anak ataupun keturunannya ataupun dihasilkan dengan cara zina itu. Na'udzubillah ya. Kemudian wa tasji'uhum ala wa'dil banat. Wa tasji'uhum ala wa'dil banat. Ini aborsi. Membisikkanlah kalau bahasa itu ya, membisikkan. Kalau memberi semangat kepada mereka itu artinya memotivasi lah ya. Dari pikiran mereka, hati mereka senantiasa inilah was-was saja terhadap apa yang dilakukannya, bahkan tidak segan-segan untuk menggugurkan anak lah kandungannya ya. Kemudian apa itu? Memberikan janji-janji bahwa ada hari berbangkit. Memberikan janji-janji balasan dan sebagainya. Bukan. Janji-janji bahwa tidak ada ba'sun, tak ada itu hari pembalasan itu. Tak ada itu hari wala jaza. Itu jaza. Terhadap perilaku mereka itu tidak ada istilahnya konsekuensi lah di akhirat nanti. Seperti itu. Wa ghairi dzalik minal uid batila, padahal janji-janji itu ya kan adalah batil. Wal amani al kadhiba,
kemudian amanah yang dusta yang telah diberikan oleh iblis itu terhadap manusia. Syafa'atil asnam tadi seperti syafa'atil asnam ini apa nih? Bahwa para berhala-berhala itu nanti akan menyelamatkan. Syafaat kan memberi syafaat ya. Dapat menolong mereka lah nanti ketika mereka kesulitan ataupun apalagi di akhirat nanti ya, ketika mereka ingin diazab ataupun dihukum, asnam mereka lah memberi pertolongan. Wa ma'buhum syaitan, padahal janji-janji mereka itu, janji-janji syaitan itu illa wa'dan batilan khadi'an, itu janji bisalah dibilang janji palsu yang batil ya. Mungkin itu saja, Sa. Baik, oke. Jadi surah Al-Isra ayat 46 itu ayat 64 itu semakin memperluas makna apa yang seharusnya kita jauhi. Jadi istibzazus saut itu bisa dalam bentuk nyanyian, ya kan? Istibzazun nas atau ighra'un nas, melalaikan manusia, menggoda manusia min dzikrillah ila maksiatillah, bisa dalam bentuk nyanyi atau yang kita bahasakan dengan musik, bisa dalam bentuk rayuan, godaan, ada yang terkait dengan godaan terhadap harta agar digunakan pada hal-hal yang haram, ada yang terkait dengan agar punya anak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, kedukun, main jin. Yang penting punya anak, harus berdukun pun nggak apa-apa, kan nggak betul juga, masa lahir anak dalam keadaan kena jin ya kan. Dengan zina, apalagi terus mengaborsi ataupun menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Jadi ini lebih luas lagi, maka semakin wajarlah kita rasa tak ada ayat khusus dengan kalimat musik di Quran itu. Kenapa? Karena dia itu makna yang sangat kecil di antara cakupan yang ada di ayat-ayat Quran. Intinya apapun bentuknya, ini saya simpulkan dari tafsir Sa'rawi, biar saya bacakan ya. Lahwal hadith qala al-ulama wa huwa kullu ma yulhi an matlubin lillah. Segala sesuatu yang melalaikan dari apa yang Allah minta. Wa illam yakun fi dzatihi fi ghairi matlubillah lahwan. Meskipun zatnya itu tidak ada lahun, tapi di penggunaannya nanti atau di efeknya nanti lahun, itu termasuk disebut lahun. Maka imma min sina'ah au zira'ah. Jadi bukan cuma terkait dengan suara-suara dan bunyi-bunyian, juga sina'ah, kerajinan tangan, keterampilan tangan, au zira'ah atau pertanian. Yu'addu minal lahwi, masuk kategori lahun. Ini Syekh Sa'rawi nggak main-main ya. Insyaghalahu mathalan anis sholat, jika sina'ah atau zira'ah tadi ya yulhihi, membuat dia lalai dari sholat, lalai dari menunaikan kewajiban kepada Allah. Yang pasti kalau udah dibuka, apa musik yang paling terkenal sekarang, apa nyanyi yang lagi hit? Saya nggak pernah nonton pula ya. Apa misalnya ada nyanyian yang lagi hit sekarang misalnya, pokoknya kalau ada lagu itu otomatis badan kita gerak, mulut kita ngikut gitu ya kan. Nggak Lagu mungkin lagi TikTok. waktu yang apa? Lagu TikTok Ustaz. Oh, lagu TikTok. Nah, entah apalah pokoknya lagunya, otomatis membuat kita ngikut, kita senang, itu udah otomatis kita lalai dari Allah. Maka oleh Syekh Sa'rawi mengkategorikan lahun ini luas sekali. Wa minat tasarrufat ma yu'addu lahwan wa illam yusghilka an syai'in. Kalau gini, tapi sebaliknya,
nyanyian pun namanya, musik pun namanya, tapi tak melalaikanmu dari Allah, maka sebagian ulama, khususnya ulama modern, membolehkannya katanya. Jadi lagi-lagi ke ilatnya dia piginya. Maka bukan di zatnya letak haramnya. Ya bisa kita kiaskan, bensin itu haram nggak? Haram. Haram Ustaz. Nggak usah dulu haramnya ya. Najis nggak bensin itu? Enggak najis. Enggak. Tapi kalau diminum, Tewas. haram. Haram itu kan berbahaya dia. Membahayakan. Kalau tangan kita penuh bensin, maksudnya bau bensin, terus kita sholat, sah nggak sholat kita? Sah. Sah, orang nggak najis. Jadi lagi-lagi penempatannya. Kita sangkutkan kemana bensin itu. Kalau untuk dikonsumsi haram. Itu nggak ada di Quran itu. Coba ada nggak di Quran? Haram minum jus aptur gitu. Ada nggak di Quran itu? Ya ada. Nggak ada. Terus kalau nggak kita minum ya kan? Kan nggak ada di Quran. Maka tak sesimpel itu. Itu kan bahasa-bahasa pengaburan. Jadi memang betul-betul orang-orang yang punya target menjauhkan umat dari Al-Quran sudah paham betul mereka bahwa umat kita ini benar-benar blank dari ajaran Quran. Sehingga dengan kata-kata yang sangat tidak logis pun umat bisa dialihkan gitu. Bisa dibodoh-bodohi. Oke. Nah, ini pendapat ataupun penjelasan Syekh Sa'rawi lah itu ya. Jadi kalau memang bahkan ini ada hadis dua orang jariah suatu hari sedang Id membunyikan atau menyanyi di rumah Rasulullah, mungkin terkait dengan Aisyah lah itu. Lantas dimarahi Abu Bakar. Amizmar syaitan fi baiti Rasulillah, katanya. Kok ada di sini seruling setan ya di rumah Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, da'huma, biarkan keduanya karena kita berada di hari Id. Tapi saya juga belum telusuri nih ya status hadisnya. Karena tadi saya jelaskan penjelasan dari Syekh Al-Mughamisi, hampir sulit menemukan hadis yang sanad dan matannya benar-benar sahih. Bahkan ada yang matannya sekilas sahih, sanadnya muallaq kan gitu. Oke. Tapi yang pasti orang-orang soleh tidak bermusik-musik, tidak berkibot-kibot, tidak seperti yang kita saksikan ini kan gitu. Jauh mereka. Ketenangan batin mereka justru pada zikrullah. Kayaknya udah habis waktu ya, udah jam berapa ini? Jam 3 Ustazah. Udah, kayaknya udah cukup lah ya. Mudah-mudahan masing-masing dari kita semakin tasji'una atau yusajji'una ila at-tanmiyah ya, untuk Ustazah, jadi tadi kalau Quran surat Al-Luqman ayat 6, 7 dan 19 bisa juga kan Ustazah, nggak hanya 6 aja kan? 7, 19. Nggak hanya ya, terbuka lebar. Makanya lebar, dia Ustazah ya. Universal ya. Bahkan belum kita kaji kalau Sa'rawi dikaitkannya lagi dengan kalimat la'bun. Quran menggunakan lahun wa la'bun kan. Kalau Sa'rawi menggunakan dua kata ini untuk memahami musik tadi. Jadi termasuk hanya saja kapasitas kita tentu belum mendapat pengakuan untuk memberikan penjelasan dari kita pribadi. Masih harus ngambil dari para ulama yang sudah mu'tabar kan gitu. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Next, siapa? Sudah. Iya. Izin sudah. Ini masih menarik tadi yang ada dengar-dengar ngaji-ngaji kaset-kasetnya sebelum belum azan itu kan. Iya. Nah, itu kalau kita sampaikan mungkin agak nampak ekstrim gitu di tengah masyarakat iya, gitu kan. Ini kan master yang diceritakan. Kalau ke ganggang pula janganlah. Betul Ustaz. Iya. Itulah pernah sekali kan di sini ada itu makanya dijelaskan. Maka nanti coba kalian dengarkan fatwa ulama. Satu
pun tak ada yang membolehkan ada suara selain azan dari masjid. Maka heran kita, gelar profesor, musik sekuat-kuatnya dari rumahnya, entah dia entah anaknya, Allahu a'lam, husnuzon dia semua orang ini butuh hiburan seperti hiburan dia gitu. Itu kan betul-betul perilaku yang kampungan walaupun tinggal di kota.